Oke, selamat siang anak-anak semuanya. Kita berjumpa kembali di pelajaran IPA. Di video kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Oke anak-anak, silakan simak video berikut untuk dapat mengerti apa itu vegetatif pada tumbuhan. Seperti kita ketahui bahwasanya perkembangbiakan tumbuhan ada dua cara, yaitu yang pertama perkembangbiakan generatif dan yang kedua perkembangbiakan vegetatif. Yang generatif sudah kita bahas di pertemuan yang sebelumnya. Nah, saat ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan vegetatif. Nah, perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan artinya perkembangbiakan tumbuhan tanpa melalui proses perkawinan. Ingat ya, kalau vegetatif itu artinya tanpa melalui proses perkawinan. Tidak kawin, itu sederhananya ya. Oke, terus perkembangbiakan vegetatif itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama vegetatif alami dan yang kedua vegetatif buatan. Apa sih itu vegetatif alami? Apa sih vegetatif buatan? Yuk, mari kita simak sama-sama. Nah, vegetatif alami itu artinya perkembangbiakan tumbuhan tanpa perkawinan yang terjadi secara alami tanpa bantuan manusia. Jadi di sini manusia tidak ada campur tangan dalam proses perkembangbiakan vegetatif ini. Oke, yuk kita lihat apa saja cara-cara vegetatif alami itu. Nah, yang pertama yaitu membelah diri. Perkembangbiakan dengan cara membelah diri terjadi pada tumbuhan tingkat rendah, yaitu tumbuhan yang bersel satu. Tumbuhan yang membelah diri akan membagi tubuhnya menjadi dua bagian yang sama secara langsung. Sel anaknya ada yang segera memisahkan diri dari induknya dan ada yang tetap menempel pada tubuh induknya hingga membentuk kelompok baru. Contoh tumbuhan yang membelah diri yaitu ganggang hijau. Yang kedua yaitu spora. Spora adalah inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Pada tumbuhan paku, spora dibentuk pada daun. Spora terletak di dalam kotak spora atau sporangium yang berkumpul dalam sorus. Sorus adalah kumpulan kotak spora. Nah, seperti inilah tampilan dari sorus, kumpulan kotak spora di bagian tepi di bawah daun, berupa bintik-bintik kecoklatan. Daun yang dapat menghasilkan spora disebut daun fertil, daun yang subur ya. Jika sporangium pecah, spora akan keluar dan jatuh di tempat yang cocok, akan tumbuh berkembang menjadi tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora yaitu tumbuhan paku. Nah, yang ketiga yaitu akar tinggal atau rizoma. Rizoma adalah batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah yang menyerupai akar. Nah, ciri-ciri rizoma atau akar tinggal adalah sebagai berikut. Yang pertama, bentuk seperti akar, berruas-ruas seperti batang. Pada setiap ruas terdapat daun yang berubah menjadi sisik. Pada setiap ketiak sisik atau daun terdapat mata tunas. Nah, contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan rizoma atau akar tinggal yaitu jahe-jahean ya, seperti jahe, lengkuas, temulawak, dan kunyit. Oke, yang keempat yaitu umbi lapis. Umbi lapis adalah bagian dari pelepah daun yang berfungsi sebagai cadangan makanan dan bentuknya berlapis-lapis. Di bagian pangkalnya terdapat batang berbentuk cakram dan berruas-ruas. Pada bagian ketiak daun terdapat tunas sebagai calon individu baru yang disebut siung. Nah, contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis yaitu bawang merah. Nah, jika dibiarkan lama-lama akan tumbuh daunnya, ya seperti ini. Siapa yang di rumahnya pernah nampak ada bawang merahnya tumbuh daun seperti ini? Nah, itu berarti berkembang biak dengan cara umbi lapis ya, anak-anak. Oke, dan juga bawang putih, bawang bombay, bunga bakung, maupun bunga tulip. Yang kelima yaitu umbi batang. Umbi batang adalah bagian batang yang tumbuh di dalam tanah dan berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, terutama berupa zat tepung. Pada kulit umbi terdapat mata tunas dan jika lingkungan sesuai akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, contohnya ini kentang ya.
Kentang juga jika dibiarkan lama-lama akan tumbuh seperti ini ya, seperti kentang. Dan satu lagi yaitu ubi jalar. Nah, seperti ini ya. Oke. Yang berikutnya yang keenam yaitu umbi akar. Umbi akar adalah akar yang berubah fungsi untuk menyimpan cadangan makanan, terutama tepung. Ciri-ciri umbi akar adalah umbi tidak berbuku-buku, umbi tidak memiliki mata tunas, umbi tidak memiliki kuncup dan daun. Jika umbi akar ditanam, maka akan tumbuh tunas baru dari bagian yang merupakan sisa batang. Nah, contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar yaitu wortel dan bunga dahlia. Yang ketujuh yaitu geragi. Geragi adalah batang beruas yang tumbuh menjalar di atas ataupun di bawah permukaan tanah. Ruas tanaman bila menyentuh tanah akan tumbuh akar dan tunas baru sehingga menjadi tanaman baru. Contoh tumbuhan yang tumbuh dengan geragi yaitu arbe, semanggi, maupun rumput teki. Ya, ini contohnya semanggi seperti ini ya. Nah, ini rumput teki. Oke, yang berikutnya yang ke-8 yaitu tunas. Tunas adalah kuncup yang tumbuh pada ujung batang atau ketiak daun. Tumbuhan dapat dikatakan berkembang biak dengan tunas apabila tunas dari tumbuhan induk tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas yaitu bambu dan pisang ya, seperti ini ya. Ini tunas pisang di sini. Ini tunas pisang. Nah, seperti ini penampakannya. Ini akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, berikutnya juga bambu ya, ini bambu. Nah, ini bambu mudah ya. Ini tunas bambunya akan tumbuh menjadi bambu ya. Itulah tadi perkembangbiakan vegetatif alami. Nah, yang berikutnya kita pelajari vegetatif buatan, yaitu perkembangbiakan tanpa perkawinan yang terjadi dengan adanya bantuan manusia. Berarti campur tangan manusia di sini ya. Nah, ada beberapa cara. Yang pertama yaitu cangkok. Jadi contoh tumbuhan yang dicangkok itu biasanya mangga, jeruk, jambu gitu ya. Nah, mencangkok itu merupakan usaha memperbanyak atau mengembangbiakkan tumbuhan dengan cara membuat akar baru pada bagian batang. Batang yang telah tumbuh akarnya dapat dipotong dan ditanam menjadi tanaman baru. Syarat-syarat tumbuhan yang akan dicangkok antara lain. Yang pertama, tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Yang kedua, ukurannya tidak terlalu besar. Yang ketiga, batangnya lurus. Yang keempat, cabang berwarna coklat muda dan kulitnya mulus. Nah, jika dulu tumbuhan yang dicangkok itu harus yang berkambium, nah sekarang karena kemajuan teknologi yang tidak berkambium pun dapat dicangkok. Boleh cari videonya di YouTube, sudah banyak cara mencangkok tumbuhan yang tidak berkambium. Oke ya. Ya, ini langkah-langkah bagaimana mencangkok ya. Yang pertama membuat keratan, bagian batang yang agak lurus dibuat keratan ya. Terus itu dikuliti, kupas kulit batangnya ya, bersihkan kambiumnya sampai nampak daerah yang putih ya. Setelah itu kita bungkus, tutup dengan tanah yang subur yang sudah diberi pupuk ya, tutup dengan plastik ya, terus plastiknya dilubangi ya, seperti itu. Nah, nanti setelah dibiarkan agak lama akan tumbuh akar dari bagian yang kita cangkok ini. Nah, setelah itu dapat kita potong dan kita tanam menjadi tumbuhan baru. Oke, nah ada beberapa kelebihan dan kekurangan jika kita mencangkok. Nah, kita bahas dulu keuntungannya. Yang pertama, keuntungan mencangkok yang pertama, dapat dipilih sifat yang kita mau dari tumbuhan induknya gitu ya. Terus yang kedua, tanaman hasil cangkokan itu cepat menghasilkan, cepat berbuah ya. Yang ketiga, sifat tanaman cangkokan sama dengan induk ya. Jadi kalau induknya itu manis hasil buahnya, maka kita mencangkok juga hasil buahnya akan manis seperti itu ya, bentuknya seperti itu. Nah, di samping itu ada juga kerugian-kerugiannya. Yang pertama, sedikit menghasilkan tanaman baru. Yang kedua, tanaman cangkokan memiliki akar yang kurang kuat sehingga mudah roboh. Yang ketiga, tanaman induk akan rusak bila terlalu banyak dicangkok. Nah, itulah beberapa keuntungan dan kekurangan dari mencangkok tanaman. Oke. Vegetatif buatan yang kedua yaitu merunduk.
Ya, meruntuh itu artinya kita memperbanyak tanaman dengan cara membengkokkan sebagian batang atau ranting dan memendamkannya ke dalam tanah, ya, seperti terlihat di gambar ini. Ya, jadi kita bengkokkan, kita pendam dia, kita dalam tanah, kita pendam dalam tanah, dan dia akan tumbuh menjadi tumbuhan baru di sini, seperti itu, ya. Nah, contoh tumbuhan yang dapat kita runtuh itu apel, mawar ataupun mawar pagar. Nah, yang berikutnya yaitu setek. Ya, setek. Setek itu ada dua, yaitu setek batang dan setek daun. Ya, setek itu dengan cara memperbanyak tanaman, menanam potongan bagian tertentu dari tanaman. Bisa batangnya kita tanam ataupun daunnya kita tanam. Nah, yang pertama nih batang, setek batang seperti ini. Kita tanam batang, ya. Mungkin adik-adik pernah di jalan melihat ada orang nanam batang-batang gitu, apalah gunanya. Nah, ternyata itu mereka lagi memakai teknik setek batang. Contohnya itu singkong, ya. Jadi tanam dengan cara seperti ini, nanti akan tumbuh daun dan akarnya dan akan menjadi tumbuhan baru seperti itu, yaitu setek batang. Nah, yang kedua itu setek daun, ya, seperti ini. Ini penampakan dari cocor bebek yang bisa dikembangbiakkan dengan cara setek daun. Ya, nah, nanti akan tumbuh daun di area pinggir daun yang besar ini, akan tumbuh daun-daun kecil dan ada akarnya. Ya, jadi ini jika kita taruh di atas tanah akan tumbuh menjadi tumbuhan baru, ya. Oke, itulah setek batang dan setek daun. Yang keempat yaitu okulasi atau menempel. Okulasi atau menempel adalah cara memperbanyak tanaman dengan menempelkan tunas muda pada ranting atau batang tanaman induk. Tujuannya itu yaitu menggabungkan dua sifat tanaman yang berbeda sehingga mendapatkan tanaman yang sifatnya lebih baik dari induknya. Nah, contoh yang biasa dapat kita lakukan okulasi yaitu mangga, jeruk, durian maupun coklat. Ya, seperti ini ya cara melakukan okulasi atau menempel. Ini mata tunas, ini tumbuhan induk, kita tempelkan, kita bungkus dengan tali rafia. Nanti akan tumbuh tunas baru di sini, akan punya tumbuhan baru yang merupakan gabungan dari dua sifat tanaman yang kita tempel tadi, kita gabungkan tadi. Oke, itulah artinya okulasi. Oke, anak-anak sekalian, inilah pelajaran kita hari ini, yaitu tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Pak Kur harapkan penjelasan Pak Kur dapat bermanfaat bagi anak-anak sekalian. Anak-anak dapat memahami dan mengertinya. Jika ada yang masih pengen dicari tahu, silakan cari di YouTube bagaimana cara mencangkok, bagaimana cara menempel, ya, bagaimana pula proses perkembangbiakan dari umbi lapis itu terjadi dan lain sebagainya. Boleh cari-cari untuk menambah wawasan adik-adik sekalian. Oke, selamat belajar. Sampai jumpa kita di pembelajaran yang berikutnya. Dadah.